Sekarang, layani laki-laki yang sedang duduk di sana. Kalau tidak, akan aku bunuh kamu. Dan aku pastikan kamu tidak akan pernah melihat suami dan anakmu, ucap Samir. Gladys terpaksa harus menuruti kemauan suami barunya. Tunggu, sebelum kamu layani lelaki itu, aku harus memastikan kalau kamu benar-benar melayaninya, ucap Samir. Maksudnya kamu mau ikut menyaksikan? Tanya Gladys. Iya, aku akan abadikan dengan cara memvideo semuanya, ucap Samir. Ini privasi dan mana mungkin aku lakukan, ucap Gladys panik. Cepat lakukan atau aku bunuh kamu, marah Samir. Gladys pun menuruti kemauan Samir saat itu juga. Otak licik Samir mulai terlihat. 3 bulan sudah Gladys menjadi seorang pelacur di bawah naungan Samir. Samir juga mengunggah video mesum Gladys dengan laki-laki berbeda ke salah satu platform video asusila. Selain itu, Samir juga mengirimkan video itu pada Fedra. Dan Fedra mulai marah dan semakin membenci Gladys. Alfredo juga sudah pulih. Dia diberitahu, "Pah, lihat ini. Istri kesayanganmu sekarang kembali menjadi seorang pelacur. Dia kembali pada tabiatnya," ucap Fedra. Alfredo miris melihatnya. Rasa ingin menemui Gladys semakin besar. "Di mana ini? Izinkan aku bertemu. Lily pasti merindukannya, apalagi Lily akan merayakan ulang tahun," ucap Alfredo. "Sudahlah, Pak. Dia bukan orang yang layak untuk dicintai," ucap Fedra. "Ini semua gara-gara kamu. Kalau kamu nurut apa kata Gladys, semua gak akan pernah terjadi. Kamu harus ceraikan Ramos. Dia orang yang membahayakan keluarga kita," ucap Alfredo. "Walau bagaimanapun, aku akan tetap mencintainya," ucap Fedra. "Dia menyetubuhi istriku. Ingat itu, Fedra," ucap Alfredo. "Aku lelah dengan larangan Papa. Papa pun tidak menuruti kemauan aku untuk menikahi Mama," ucap Fedra sambil pergi meninggalkan Alfredo. Situasi lain di kediaman Mary. Seperti biasanya, setiap pagi Mary tengah menghias tanamannya. Tiba-tiba Gilbert datang dengan senyum sumringahnya. "Hai cantik, sedang apa kamu?" tanya Gilbert. "Aku sedang menikmati hobiku," ucap Mary. "Ada yang mau aku kenalkan dan dia menyukai kamu sejak dulu," ucap Gilbert. Dan yap, ternyata seorang lelaki berusia sekitar 50 tahun yang terlihat tampan serta menarik. Pakaiannya rapi dan sikapnya begitu sopan. "Siapa dia?" tanya Mary. "Dia pamanku, dia kakak kelasmu di SMO. Katanya dia suka sama kamu dari dulu," ucap Gilbert. "Kenalkan, saya George," ucap lelaki itu sambil menyodorkan tangannya. Mary menerima salam pertemanan itu. Gilbert juga tersenyum. "Semoga perkenalan kalian tidak hanya sebagai teman, tapi sampai kalian berdua menikah," ucap Gilbert yang sudah ikhlas melepas Mary. Tiba-tiba Fedra datang dan melihat pemandangan indah yang mana senyum Mary menjadi indah merekah. "Mah?" sapa Fedra. Kabar bahagia datang dari Berto yang akan segera melamar seorang dokter muda lulusan Rusia. Kebahagiaan orang-orang terdekat Alfredo mulai terdengar, namun tidak dengan Alfredo. Alfredo akhirnya menemui Gladys. Alfredo mengetahui Gladys tinggal kembali di rumah Risa, karena rekan bisnis Alfredo pernah memakai jasa Gladys sebagai perempuan pemuas nafsu birahi. Alfredo membeli Gladys dengan harga mahal, namun dia tidak memakai nama Alfredo, tapi menggunakan nama samaran. Di sana Alfredo membawa lagi Gladys ke rumah, dan Gladys juga bisa menemui Lily anaknya. Gladys menyusui Lily yang usianya masih 1 tahun. Gladys memandang Alfredo dengan tatapan cinta. Usai menyusui, Gladys menindurkan Lily ke dalam box bayi. Dia menemui Alfredo di kamarnya. Gladys duduk di samping Alfredo. "Maafkan aku, tapi semua ini harus aku lakukan demi keselamatan kalian. Maafkan aku telah menyetubuhi banyak lelaki termasuk rekan bisnismu," ucap Gladys sambil menangis. "Aku akan selalu memaafkan kamu. Aku tahu niatmu," ucap Alfredo. Mereka pun berciuman dan kembali bercinta, layaknya sepasang suami istri. Terlihat Gladys yang semakin hyper.
pada Alfredo karena saking lamanya dia tak pernah bertemu. "Aku rindu padamu sayang, jangan pergi lagi ya," ucap Alfredo. "Iya," ucap Gladys sambil mendesah, dan tiba-tiba Fedra mendengar suara pasangan yang sedang bercinta. Suara itu tak asing. Itu adalah suara Gladys. 30 menit Fedra menunggu, dan akhirnya sepasang sejoli yang sudah memadu kasih itu keluar dari kamar dan hendak memesan makanan pada Berta. Namun langkah mereka terhenti saat melihat Fedra. "Kamu sudah pulang, nak?" sapa Alfredo. "Jangan banyak basa-basi, aku sudah bilang jangan dekati wanita ini. Dia pelacur yang sangat kotor dan berpenyakit. Video mesumnya sudah tersebar di sebuah platform khusus, dan dia sudah terkenal sebagai pemain film mesum," ucap Fedra. "Itu bukan mauku," ucap Gladys. "Tapi kenapa dilakukan?" tanya Fedra. "Itu semua aku lakukan demi keselamatan kalian," ucap Gladys. "Alasan saja. Selain pelacur, kamu juga pelakor. Kamu rusak rencana dan kebahagiaan aku dan keluarga aku. Harusnya sampai sampah seperti kamu tidak dipungut di sini," ucap Fedra. "Hentikan atau kamu yang pergi dari sini," marah Alfredo. "Yang ada Gladys yang akan keluar dari sini. Karena aku sudah memanggil Samir. Gladys pasti akan nurut kata Samir karena mereka berdua sudah menikah. Pasti mereka sudah sering melakukan hubungan suami istri. Lebih brutal dari papa. Bayangkan berapa banyak penyakit menular yang dibawa wanita ini," ucap Fedra. Namun tiba-tiba saja Samir datang dan menepis ucapan Fedra. "Tidak, aku sama Gladys tidak pernah melakukan hubungan seksual. Itu karena aku tidak ada nafsu dan tidak mencintainya. Aku hanya mencintaimu, Nona Fedra. Sejak saat kita melakukannya di mobil, sesaat setelah Non Fedra melakukan pernikahan," ucap Samir. "Diam kamu, Samir. Jangan asal bicara. Mana mungkin aku bersetubuh dengan lelaki rendah seperti kamu," ucap Fedra. "Aku mohon terima cintaku. Aku dan Gladys, atau Gladys akan aku bunuh," ucap Samir sambil menarik tangan Gladys dan menodongkan pisau pada dada Gladys. "Silakan bunuh dia, aku gak peduli," ucap Fedra. Dengan marahnya Samir mencoba menusuk Gladys. Namun sayangnya tiba-tiba peluru tembakan mengenai Samir. Samir tergeletak di tempat sambil bersimbah darah. Fedra terkejut melihat Alfredo yang berani menembak Samir. "Apa yang papa lakukan?" "Biarkan saja Gladys yang mati," ucap Fedra. "Aku gak mungkin membuat perempuan yang aku sayang mati secara mengenaskan di tangan lelaki jahat," ucap Alfredo dan kembali memeluk Gladys. Namun Ramos datang. Dia tak sengaja melihat supirnya yang telah berkhianat bersimbah darah di kediaman Alfredo. "Wah, ada insiden apa ini?" tanya Ramos. "Mau apa kamu kesini?" tanya Alfredo. "Aku mau menjemput seorang wanita," ucap Ramos. "Kamu mau menjemput aku?" tanya Fedra dengan bahagia. "Tidak, justru aku mau menceraikan kamu. Aku sudah tahu kalau kamu telah melakukan hubungan seks dengan supirku yang bajingan ini. Tapi sekarang, aku akan menjemput artis video mesum yang sangat seksi dan menggairahkan, yaitu Gladys. Ayo sayang, ikut aku. Aku akan memuaskan nafsumu lebih-lebih dari video yang sudah tersebar itu. Kamu mau mahar berapa? Aku akan memberikan, asalkan setiap harinya kamu layani nafsuku," ucap Ramos. "Jadi kamu masih mengharapkan wanita pelacur ini?" tanya Fedra dengan perasaan kecewa. "Dia bukan pelacur, dia wanita spesial," ucap Ramos. Ramos pun menarik tangan Gladys dan memeluknya, sambil menyentuh seluruh bagian tubuh Gladys. Tak tanggung-tanggung Ramos juga mencium bibir Gladys di depan Alfredo. Alfredo yang kesal mencoba meraih tangan Gladys dari tangan Ramos. Namun Ramos dengan sigapnya menembak Alfredo tepat di bagian dadanya. Alfredo terjatuh dan teriak kesakitan. Gladys melepaskan ciuman itu dan berlari ke arah Alfredo. "Tuan Alfredo!" teriak Gladys. Gladys segera membangunkan Alfredo, yang kala itu berada di pangkuannya. Gladys menangis terseduh. "Tuan yang kuat, aku akan segera panggil ambulan,"
ucap Gladys. Fedra masih terdiam terpaku, matanya terbelalak. Fedra, bantu aku, ucap Gladys. Papa sudah menemukan jalannya, biarkan saja, ucap Fedra. Tuan, bangunlah, anak kita masih butuh kamu, ucap Gladys. Aku mencintaimu, Gladys, ucap Alfredo, dan nafas kehidupan itu hilang. Gladys menangis sejadinya. Tuan Alfredo, teriak Gladys.